gimana saya pribadi membuat sesuatu itu menjadi menarik. Kalau kita tidak tertarik, biasanya foto yang apapun yang kita buat orang lain juga pasti nggak tertarik. Simple kayak gitu. Kadang sederhana kayak apapun ya, kalau kita sebenarnya tertarik dan kita pengen menceritakannya dengan ya cara kita, ini menarik gitu. Ya pasti bisa kok diceritakan. Asal kita tertarik intinya. Jangan menurut orang lain bagus loh. Kalau saya lebih percaya pada menurut saya itu bagus. Entah orang lain bisa menerima atau tidak ya lain cerita ya. Tapi paling tidak saya sendiri yakin bahwa itu bisa untuk orang lain menerima bahwa itu menarik. Gitu. Karena kalau saya sendiri nggak tertarik, biasanya orang lain juga pasti nggak tertarik. Ya udah itu. Dari Mas, saya mau nanya, tadi kan Mas memaparkan ada beberapa proyek yang sedang jalan gitu ya. Ada yang pertama tentang gunung dan mistisismenya, terus lagi jalan, terus Kapuas, jualannya belum selesai gitu. Terus itu sama satu lagi yang apa, anak muda, generasi muda dan teknologi. Bagaimana memanage kan Mas memegang beberapa proyek itu secara simultan gitu sama-sama. Bagaimana menjaga agar diri kita tetap jernih itu? Karena kan bisa jadi ada overlap dan sebagainya gitu ya, atau seperti apa lah, mungkin mengerjakan banyak proyek dalam satu waktu itu juga nggak mudah gitu. Satu proyek aja susah, apalagi banyak proyek yang tumpuk-tumpuk dengan subjek yang berbeda-beda dalam satu waktu gitu. Bagaimana Mas membagi diri Mas agar ide Anda tetap jernih dalam melihat ini, agar tetap satu rangkaian? Oke, menarik banget. Karena banyak yang melakukan umpama proyek fotografi biasanya simultan satu tema yang didukung oleh tema-tema kecil. Kalau punya saya emang saya banyak, ya saya bilang setiap 2-3 tahun saya mesti galau gitu. Dan selalu berubah gitu. Nah, kalau saya melihat dari segi fotografinya biasanya. Dari segi fotografinya, kalau medium fotografinya nggak berbeda jauh, biasanya saya bisa simultan. Tapi kalau kayak rel waktu semacam kayak gitu, saya biasanya total. Karena saya hanya menggunakan medium yang tidak seperti biasanya. Saya memakai kamera kecil, otomatis saya fokus sekali biasanya, fokus sekali karena supaya ini nggak goyang. Karena kalau saya pindah medium kamera yang besar, biasanya pasti berubah lagi, pasti berubah lagi. Nah itu biasanya saya udah fokuskan gimana passion saya tetap terjaga di satu itu. Makanya rel waktu bisa cepat karena saya fokus. Itu 2 tahun. Meskipun saya nggak tiap hari jalan, biasanya seminggu 3 kali saya naik kereta bolak-balik itu. Jakarta Bogor murah meriah waktu itu. Tapi sekarang saya yakin itu foto udah menjadi sejarah karena sekarang udah nggak ada pedagang di dalamnya. Karena ya saya senang akhirnya foto saya menjadi sejarah itu. Bagi saya sendiri paling tidak. Nah, jadi intinya saya pertama menjaga iramanya itu dari fotografisnya. Kalau dari bentuk fotografinya terjaga, biasanya saya bisa konsentrasi sih. Kalau yang lain hampir sama, karena saya memakai kamera SLR dengan pendekatan yang nggak beda jauh, street fotografi banyakan gitu. Tapi kalau yang rel waktu tadi beda lagi. Kalau saya waktu itu pernah ngerjain Lapindo, saya mengerjakan memakai kamera medium format. Saya biasanya konsentrasi juga dalam beberapa minggu, saya nggak mikir-mikir yang lain karena cara memotretnya udah pasti beda. Jadi lebih kalau simultan gitu lebih ke mediumnya dulu. Kalau mungkin besok saya tertarik lagi menggunakan Android ataupun apa untuk bikin project, saya mungkin juga konsentrasi itu nggak berubah-ubah dulu, nggak besok ganti lagi. Tapi biasanya satu itu saya konsentrasi sampai ya udah kelar, saya merasa udah selesai ya sudah ganti lagi. Tapi biasanya kita ngerasa kok ini udah harus diselesaikan lah. Tapi kalau yang lainnya saya yakin bahwa itu saya merasa kurang, ya udah ini masih berlanjut, nggak tahu sampai kapan. Terjawab Pak. Sip. Siapa yang belum sip? Saya belum sip. Oh, monggo Mas Mamo.
Galau juga ya. Saya galau begitu melihat proyek Kapuas tadi. Karena pertama mungkin teman-teman di sini adalah yang pertama melihat, ya teman-teman Tanis. Tapi saya yang pertama kali melihat dummy booknya, dan saya beruntung sekali waktu itu. Dummy booknya, teman-teman kan cuma lihat slide ya, saya memegang bener dummy book tentang Kapuas tadi. Ada 3 trilogi ya, seperti Life, Dream, Life, dan Cry. Waktu itu suatu malam gembira ya, lupa saya di rumah Edi menyodorkan dummy book itu, dan saya sangat terkejut. Saya seperti melihat harta karunnya Edi yang saya tidak pernah lihat gambarnya, dan itu sudah jadi bentuk buku yang ketika layoutnya bentangan seperti ini ya. Jadi bukunya itu kalau kita buka itu akan membentang seperti sungai Kapuas yang berapa kilometer, dan saya sangat wow. Tapi pertanyaan kemudian waktu itu saya bertanya, kenapa tidak buku ini dulu yang terbit, kenapa passing? Dan sudah dijawab sama Edi, mungkin nanti juga jelaskan lagi. Tetapi yang menjadi kegalauan lagi adalah dari sisi editing. Saya melihat sesuatu yang baru di sini, yang tadi layoutnya, dan jauh lebih mempesona, jauh lebih terasa dream dan life-nya dan cry-nya tadi. Nah, pertimbangannya apa ya? Merubah layout atau desain yang sudah jadi itu trilogi itu menjadi komposisi seperti ini, apa karena perjalanan waktu dari pengalaman visual atau pertimbangan apa yang buat itu kemudian seperti ini dari yang awal buku yang terbentang tadi? Sebenarnya ya itu tadi simultan, dan itu sebenarnya akhirnya melahirkan sebuah proses-proses baru yang tiba-tiba kita ada pikiran baru yang tiba-tiba berubah. Terus terang waktu pertama kali buku itu di layout, saya secara bukunya senang, tapi secara konteks, secara isi saya nggak puas. Makanya saya nggak pernah ngelepas buku itu juga akhirnya. Bukan karena masalah dana atau apa, kalau saya dana sih mungkin ya whatever lah, apa nanti bisa dicari lah gitu. Tapi saya pribadi merasa kok nggak srek ya gitu, nggak srek dengan kontennya gitu. Terus saya coba bongkar lagi. Nah makanya saya nanti minta masukan dari Mamu, makasih Mu udah paling nggak ngelihat itu. Jadi setelah saya lihat dia dengan proses yang panjang sebenarnya, saya memahami bahwa fotografi itu sebenarnya sangat berkembang, terutama saya sendiri gitu. Dengan fotografi saya melihatnya kalau dulu sangat sederhana gitu. Dulu ya awal waktu memotret apa kayak Kasodo ya seperti itu peristiwanya atau apa. Tapi makin lama karena saya pribadi banyak bereksperimen gitu dengan banyak hal gitu. Saya belajar gitu. Oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya naik turunnya di sini. Nah dari situ akhirnya saya mengubah layout yang sebelumnya sudah pernah dummy bukunya yang tadi Mamu udah cerita, itu karena saya sendiri merasa kurang serak. Yang kedua karena saya sendiri merasakan proses Kapuas itu ternyata dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan terus. Waktu itu dari awal udah pernah di layout juga, nggak kena juga. Beberapa kali diskusi waktu itu sempat juga sama Denny Salman juga, kurang ini. Akhirnya setelah kamu datang, saya mikir juga kok gitu. Ada sesuatu yang saya bongkar lagi, akhirnya ya ini tadi. Gitu. Ini nggak tahu final atau nggak final, tapi paling tidak saya mulai menemukan bentuknya itu. Semifinal lah mungkin. Semifinal. Ya saya mungkin minta masukan dari teman-teman, kena enggak. Kalau nggak kena ya berarti saya mesti bongkar-bongkar lagi. Gitu. Itu sih, jadi lebih ke arah prosesnya itu sendiri ya akhirnya. Ini. Karena proyek pribadi atau personal project itu akhirnya makin lama kita makin ke situ, kalau kita merasa belum puas biasanya pasti ada sesuatunya. Tapi kalau kayak yang rel waktu itu 2 tahun udah selesai karena saya udah tahu kapan itu mulai dan kapan berhenti gitu. Sama juga beberapa proyek-proyek yang pendek biasanya oke, ini udah selesai ya selesai gitu. Tapi ada juga yang kayak gunung berapi vulkanus sama mistik tadi ya sama Kapuas yang nggak selesai, karena saya sendiri juga ngerasa ada yang kurang. Tapi ya itu tadi dengan proses itu sendiri saya coba membenerin
project-project itu. Jadi lebih karena prosesnya sih gitu. Gitu. Baik, masih dibuka. Siapa yang mau tanya lagi? Iya, Mas. Ya, silakan. Iya, Mas. Kenapa mau pilih? Kalau kita sebagai fotografer pemula di foto story gitu ya, kita kan nggak ada basic sebagai fotojurnalis. Kalau kita pengen buat project personal gitu, kita ujung-ujungnya bingung mau dibawa kemana gitu. Kalau kayak ini kan sebenarnya kayak hotel gitu ya. Apa emang sebelumnya pas mau mulai project itu emang pemikirannya nanti endingnya pasti akan pameran gitu, atau kalau yang kapos itu pasti akan buat buku kayak gitu. Untuk orang-orang kayak kita itu masih gampang gitu, maksudnya ujung-ujungnya ya dipublish di Facebook aja gitu. Kayaknya kurang menghasilkan dan apa ya, kurang buat publish diri sendiri itu gimana gitu untuk fotografer pemula mau terjun ke foto story. Menarik pertanyaannya, karena itu saya juga ngalami langsung, bukannya saya mudah sekali juga enggak. Saya bikin rel waktu itu juga susah pada awal. Pada awal membuat rel waktu, foto-foto yang saya buat itu sangat informatif. Orang dagang, orang kenceng-kenceng di depan saya, itu semuanya informatif. Pada saat membuka, aduh gini lagi. Tapi saya berjalan beberapa bulan, itu tiba-tiba nemu rasa baru. Saya coba bermain-main, saya goyangin dikit, keretanya yang bergoyang. Jadi gitu. Nah, setelah itu ketemu bentuknya. Oke, ini kena. Nah, akhirnya saya ikuti irama. Jadi tetap saya pakai irama fotografinya, rasanya. Oh kayak gini rasanya kena, ini kena. Jadi pada awal juga susah. Bentuknya nggak ketahuan. Pas lihat, waduh fresh. Orangnya sedih, gembira. Nah, ini kan nggak ada ekspresi sama sekali. Kayak senjata juga gitu aja. Jadi yang pasti kalau sebagai pemula, kalau sebenarnya saya nggak suka bicara tip and trick, kiat. Jadi lebih gini ya. Mulai personal project itu jangan sesuatu yang mahal. Saya mulai kayak rel waktu itu murah sekali waktu itu. Kereta api Jakarta Bogor. Enak. Jalan 1 jam. Orang datang macam-macam, dapat hiburan keroncong sambil motret. Luar biasa menurut saya. Jadi murah. Dalam arti murahnya karena bolak-balik waktu itu cuma 2.500 kali 2 5.000. 5.000 itu paling enggak 4 roll saya udah. 4 roll. Lumayan lah. Kalau sehari mau suka berapa PP, terserah, keretanya bisa 10 PP juga ada kalau mau suka 10 kali. Jadi enak kan gitu, enggak puyeng gitu. Yang pasti double itu bisa dikerjakan gampang. Itu karena sekitar kita, makanya sekitar saya dekat sekali. Tinggal naik Metro Mini waktu itu 52, terus ya udah naik dari Tebet bolak-balik. Saya kadang kalau senang bisa 2 kali karena wah asik-asik nih, tambah malam tambah seru goyangannya. Jadi itu kalau prosesnya jangan memikir output, yang penting jangan berpikir output, senang dulu, itu output akan ikut kok pasti. Entah itu jadi buku atau jadi apapun, itu pasti ngikut. Tapi kita mau bikin buku kalau nggak ada barangnya juga percuma. Gitu. Intinya itu. Jadi semua akan ngikut. Kalau kita ada passion, terus ada ya kemauan mengerjakan itu, dan terus mengevaluasi. Tapi yang pasti kita terus tetap semangat. Jadi itu aja. Jadi jangan berpikir outputnya mau dijadiin buku atau apa. Saya nggak puas atau apa, nggak pernah berpikir waktu itu jadi buku gitu. Sekarang aja mikir-mikir buku karena ya udah pernah bikin buku pasing gitu. Jadi semangat lagi untuk bikin buku baru. Ketagihan. Iya, mungkin ini Mas ya. Tadi mungkin yang jadi pengalaman yang seakan terlupakan paling Mas di lebar batu tadi itu yang luka itu. Mungkin yang saya tanyakan tentang pengalaman
yang paling mengesankan selama memimpin proyek Kapuas sama bukan Kapuas sama Gunung Merapi itu. Mungkin ada hal yang paling Menyenangkan. bisa mengesankan, bisa menyedihkan atau apa, dan membuat Anda semakin termotivasi. Oke. Dua-duanya sebenarnya saya nggak bisa milih gitu, karena dua-duanya tentang perjalanan ya, saya suka semua. Sebenarnya banyak sekali proyek saya sebenarnya ceritanya semuanya perjalanan. Naik kereta api meskipun sampai Bogor ya tentang jalan juga. Kapuas juga, Gunung Berapi saya juga berkeliling gitu. Intinya saya juga mutar, berpusing-pusing gitu. Ya kalau pengalaman yang menyenangkan dan akhirnya ini naik kapal Bandung itu pertama kali saya bikin Kapuas tahun 2004. Waktu itu ingat saya sebelum tsunami, tak bulan Oktober saya berangkat. Karena pertama inisiatif itu karena budgetnya juga nggak banyak. Saya waktu itu ya ada uang dari beberapa kerja saya, terus saya kumpulkan, terus nyari info di beberapa sana gimana untuk menembus Kapuas itu dari hulu sampai hilir gitu. 1.500 km itu. Nah, satu-satunya ternyata lewat kapal Bandung. Kapal Bandung tuh asik sekali sih, kayak kapal cruise, kayak kapal pesiar kalau saya bilang. Jadi kapal bentuknya rumah. Bentuknya rumah, di situ ada keluarga yang memasak, ada dek atas bawah, bawah tuh barang, atas tuh benar-benar kayak dek tempat tidur. Nah itu beruntungnya saya waktu itu mengawali proyek ini dengan ikut perjalanan 8 hari tadi. 8 hari, murah sekali waktu itu tahun 2004 itu, 100.000 ingat saya. 100.000 tuh udah dikasih makan 3 kali sama kopi. Wah, saya kaget, bener-bener kaget itu. Jadi ya udah keliling, bapak berhenti di kota Sintang, mereka nurunin barang, ya udah saya berhenti sambil muter-muter minum kopi atau apa. Nanti kira-kira tengah hari lagi jalan lagi, bergerak lagi sampai 8 hari. Kapalnya kan pelan itu, jalan 1.400 sampai 8 hari itu pelan sekali gitu. Ada yang kadang sehari semalam mereka ngendon karena nunggu ini. Ini sangat menyenangkan karena ya itu akhirnya saya tertarik lagi. Nah setelah berhenti itu akhirnya saya mau bikin Sungai Kapuas tapi lebih dalam, karena sebelumnya saya lebih banyak melihat Kapuas dari atas kapal. Perjalanan kedua lebih banyak pakai angkutan umum untuk itu. Saya datang ya pasti survei peta ya, mapping itu mana yang penting. Oh umpama di sekitaran kota kecil ini ada apa, kota kecil ini ada apa. Nah udah mulai bergeraknya lewat darat, dari darat ke darat setelah itu. Tapi itu yang memotivasi awal ya. Sama juga kalau baik gunung, sebenarnya lebih banyak senangnya sih kalau motret daripada susahnya. Susahnya kalau udah sampai rumah, kalau ya udah nggak mama ini mau diapain ya. Itu. Tapi ya itu tadi bahwa kalau proses fotografinya saya pikir sangat menyenangkan semuanya. Tapi pas proses editing itu yang luar biasa menyita waktu, karena kita harus berpikir ulang mau diapain ini. Karena kalau udah dapat gambar, kita mesti berpikir ini dibentuk kayak apa ini. Nah itu, ya kalau Kapuas kan tahun 2004 sampai sekarang ini. Nah, kalau vulkanik sih saya mengerjakan tapi nggak begitu serius sekarang, karena isu-isunya juga ya udah saya sendiri udah nggak begitu tertarik. Tapi saya mungkin bikin pendek-pendek aja, karena itu ya udah kayak masa lalu gitu. Tapi kalau yang Kapuas saya pengen itu sama yang baru tadi, yang modernitas. Jadi lebih banyak senangnya sih daripada tidak senangnya. Kalau masalah finansial atau apa sih ya standar lah. Langsung silakan. Ya. Waktu 15 tahun mendalami fotografi kan bukan waktu yang pendek. Apakah tadi kan ada cerita beberapa 3 tahun istiqoroh. Kira-kira pernah nggak berpikir memang benar-benar titik terendah artinya
ketika kok ini ya fotografernya, ada nggak perasaan pernah jadi terendah untuk di bidang fotografi meninggalkan? Kalau pernah, kira-kira akhirnya apa yang untuk memberi motivasi itu? Gila jeru ini. Terus terang saya belum give up ya di fotografi, nggak pernah, dan sampai sekarang sih masih senang dengan prosesnya ya. Nggak harus memotretnya, karena sekarang saya lebih banyak mengadakan pendidikan fotografi, ternyata juga tidak kalah menyenangkan juga. Nah itu, jadi kalau sampai titik terendah sih ya namanya mungkin profesi apapun ya, tapi biasanya kalau urusan kerja gitu ya. Kalau urusan kerja biasanya ya pasti pada titik terendah, karena kita kerja ya gimana juga kan kayak template, nggak ada passionnya, nggak ada, tapi saya harus memotret bagus, udah itu aja. Seperti tuntutan klien, ya itu kalau kerja ya. Beda kalau sama kayak gini. Ini sebenarnya sama juga memelihara daya hidup saya di fotografi dengan project. Saya masih punya daya hidup untuk menggerakkan hati saya dengan personal project terus terang. Kalau tidak ada hal semacam itu, saya akan digilas mesin yang namanya industri. Dan itu sangat membosankan terus terang. Ya dapat uang atau enggak itu urusan lain ya gitu. Tapi membuat daya hidup itu terus berkembang ya dengan personal project itu, karena ya itu tadi kepuasan yang mungkin tidak bisa didapatkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Itu makanya pasti mengalami itu, tapi saya menjaganya dengan hal-hal yang semacam kayak gitu tadi. Umpama galau lagi, saya mencoba membuat project baru lagi. Ya seperti sekarang ini saya sebenarnya juga agak galau-galau lagi. Saya pengen narik lagi medium format saya, tiba-tiba setelah melihat fotonya Bobby, waduh kangen lagi medium format, tapi nyekennya susah sekarang. Padahal menyenangkan sekali saya memotret pakai itu. Pelan, si nunggu ini gak betah biasanya. Itu sih, jadi untuk memeliharanya ya dengan personal project semacam kayak gini. Titik terendah pasti ngalami, saya nggak tahu kapan itu karena pasti ngalami. Silakan yang mau tanya lagi. Baby mau tanya, Pak? Mau ngawal. Ada lagi, Mas? Oh, silakan. Mau tanya tentang keputusan Mas Edi untuk meninggalkan perusahaan, Mas. Jadi kan mungkin nggak banyak orang yang mempunyai istilahnya modal nekat seperti itu. Bagaimana rekomendasi Mas Edi terhadap para mereka yang mungkin sudah settle di perusahaannya masing-masing untuk mengikuti passionnya di fotografi, dan apakah memang dari Mas Edi sendiri merekomendasi fotografer freelance sebagai satu istilahnya mata pekerjaan tersendiri? Dalam. Awas, sampai bisa menyesatkan banyak orang. Oh, iya, aku gak mau menyesatkan. Gak mau menyesatkan, tiba-tiba saya Terserah sampean. iya, enggak. Gimana juga pilihan sebenarnya. Itu masalah pilihan. Itu jawaban paling standar ya. Gitu. Pilihan bahwa mengapa saya memilih itu simpel sekali kok gitu. Bahkan tanpa banyak pertimbangan rasional. Pertimbangannya lebih banyak hati ya. Kalau dipikir rasional pasti nggak pernah. Waktu itu pendapat saya udah cukup lah buat ini. Terus tiba-tiba saya harus memotret yang tidak pendapatannya nggak pasti. Apalagi menjadi freelance di zaman sekarang, saya pikir lebih susah lagi. Tapi saya selalu ini ya, dalam arti saya selalu mengalami pasang surut gitu, tapi sama juga umpama itu urusan berpersoalan sama urusan bisnis sama urusan passion itu harus strategi, gimana juga strateginya apa, terus apa yang kita bisa lakukan. Nah kalau menyarankan itu sebenarnya saya nggak bisa dengan pertimbangan rasional kayak gini, sangat pertimbangan hati. Kalau pertimbangan rasional pasti hitung-hitungannya jelas, sangat jelas. Umpama saya keluar dapatnya segini, ini sangat rasional, sangat jelas. Tapi kalau pertimbangan hati yang mengukur pilihan kita sendiri. Gitu. Yakin. Oke, silakan ada lagi yang
galau. Nggak apa-apa, ini hari galau. Hari galau nasional. Silakan. Mbak Ana, mungkin atau mau memutuskan freelance? Mas Pur, kelihatannya galau banget. Sudah dapat monitor? Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau pindah ke warung kopi? Bisa mungkin lanjutkan nanti di forum yang lebih santai. Cuman sekilas saya mencatat beberapa catatan si Edi ini. Awalnya mungkin karena pede ya Mas. Setelah belajar foto, beliau pede menawarkan karyanya. Berbekal dengan film potongan, berjuang dengan film potongan dan menjadi saksi perubahan. Nah, atet Mas. Komplit aja Setelah bosan dengan saksi perubahan, mulai personal project, naik gunung, turun gunung, masuk dunia menyan, menjadi kere di negeri orang, tapi karena kepercayaan, Mas Edi tetap jalan, tapi akhirnya galau. Tapi setelah galau, akhirnya Mas Edi kembali memotret dengan hati yang riang, dan bagi beliau, fotografi selalu menarik, dan itu yang membuat Mas Edi mungkin sampai sekarang belum bosan fotografi. Sungguh inspiratif kalau menurut saya pribadi, sangat inspiratif. Mungkin Nuha tadi sebelah saya sedikit bisik-bisik, tambah semangat motret. Tapi untuk menjadi viral atau tidak itu tetap pilihan Anda. Mas Edi juga tidak merekomendasikan, juga tidak menghalangi. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di acara Matanesya yang lain. Dan mohon seperti biasa kita foto keluarga. Terima kasih. Selamat malam. Yang belakang mungkin ada merapat. Kan menggabur saja. Yang belakang kok. Yang belakang gimana? Sing mana akeh ketok. Sing iya ae. Tutup ya. Ayo mana yang mau aja. Ada kan jelas. Mana saya nggak jelas. Tuh lagi bikin lama lewat. Dan itu urusan mereka sendiri. Mereka harus gede. Besok dilanjut masuk.